Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel G Metal Police teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah teman-teman baik-baik semuanya ya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips bagaimana cara membuat dan memasak batu poles, yang mana batu poles tersebut bisa kita gunakan untuk proses pemolesan ataupun mengkilapkan permukaan logam, terutama pada part mesin motor. Adapun bahan-bahannya silahkan teman-teman simak video kami hingga akhir agar nantinya teman-teman bisa mencobanya, mempraktekannya sendiri di rumah dan juga digunakan untuk proses pemolesan. Sebelum kita lanjutkan ke cara pembuatannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan bergabung dan berteman dengan kami dan dukung channel kami terus dengan cara klik tombol subscribe dan icon lonceng, agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru tentang tips-tips poles menarik lainnya. Baiklah teman-teman, kita langsung ke proses cara pembuatannya. Kita simak di video yang satu ini. Baiklah teman-teman, adapun bahan-bahannya yang itu lilin ya teman-teman. Nah, lilin seperti itu. Kita bisa gunakan 3 ataupun 4 batang ataupun lebih juga nggak apa-apa, nantinya akan kita takar lagi. Kemudian kalsium karbonat, nah seperti itu, yang mana teman-teman bisa beli di toko material bahan bangunan yang harga per kilonya kisaran di Rp3.000 saja. Setelah kalsium karbonat yaitu keramik ya teman-teman. Nah, keramik bukan granit dan ataupun tekel, nah, melainkan keramik nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri keramiknya. Seperti itu, yang bawahnya berwarna kemerahan. Nah, cukup dengan kita menggunakan 3 bahan itu saja. Yang pertama lilin, yang kedua kalsium karbonat, dan yang ketiga adalah keramik yang sudah tidak terpakai. Tidak usah teman-teman membelinya dengan keramik baru, tidak usah. Nah, melainkan kita gunakan keramik bekas saja. Secukupnya saja nanti akan kita kumpulkan dan akan kita campur menjadi satu nantinya. Nah, setelah bahan-bahan ketiga tersebut sudah terkumpul, kemudian kita siapkan lilin. Dan lilin tersebut kita pasrah ataupun kita parut ya teman-teman menggunakan parutan keju. Nah, seperti itu. Kita parut, kita haluskan kurang lebih 3 sampai 4 batang lilin ataupun bahkan 5 batang lilin sekaligus, tidak apa-apa. Nah, mungkin dari teman-teman sebagian ada yang menanyakan apakah komposisi tersebut adalah komposisi dari batu poles DMP, Bang? Mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya untuk batu poles DMP tersebut adalah hasil buatan dari industri, yang mana kerjasama kami langsung dengan industri tersebut, dan untuk komposisi persisnya yang lebih tahu adalah industri itu sendiri. Sehingga untuk kali ini kami akan mencoba membuatnya sendiri ala versinya di Metal Police, yang mana bagaimana sih hasilnya ketika kita gunakan untuk proses pemolesan ataupun mengkilapkan permukaan logam. Nah, kita haluskan lilin tersebut hingga betul-betul halus. Dan setelah halus, kemudian kita lanjutkan untuk kita tumbuk keramiknya. Kita tumbuk, kita haluskan dengan menggunakan palu nih. Nah, sebenarnya kalaupun teman-teman di rumah punya penumbuk yang biasanya dibuat menumbuk kacang dan lain-lain sebagainya tersebut, bisa teman-teman gunakan untuk lebih halus lagi nantinya. Nah, kita haluskan seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin di rumah sudah membuka usaha ataupun bisnis di pembuatan batu poles, teman-teman gak usah khawatir ya teman-teman, dikarenakan ini batu poles sederhana yang mana kita memaksimalkan bahan seadanya saja. Apakah
bahan sedemikian rupa nantinya bisa kita maksimalkan untuk mengkilapkan permukaan logam. Ya setidaknya bisa kita gunakan untuk poles tahap dasar ya teman-teman. Nah setelah kita haluskan tersebut, nah sebagian masih menyisakan butiran-butiran ataupun gumpalan-gumpalan keramik, nantinya akan kita saring menggunakan saringan yang biasa digunakan untuk menyaring teh. Nah kita haluskan sebisa mungkin. Kalaupun teman-teman punya saringan yang lebih halus lagi gritnya, alangkah baiknya teman-teman haluskan hingga betul-betul permukaan ataupun tekstur dari keramik yang sudah kita tumbuk tersebut betul-betul sangat-sangat halus. Nah kita saring seperti itu. Nah, nantinya keramik tersebut akan kita sortir yang kemasan, maksud kami yang bertekstur halusnya untuk digunakan bahan dari pembuatan batu poles. Simak terus video kami hingga akhir ya teman-teman, agar teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah dan bisa mempraktekannya dan menggunakan batu poles tersebut untuk memoles part mesin motor teman-teman di rumah. Nah setelah kita haluskan keramik tersebut, yang pertama yang sebelah kiri tersebut adalah lilin ya teman-teman. Kita ambil 5 sendok makan dari lilin yang kita haluskan ataupun yang kita parut tadi tersebut. Kita ambil 5 sendok saja. Kemudian setelah itu kalsium karbonat. Nah kalsium karbonat kita ambil 3 sendok saja. Untuk komposisi seperti ini sebenarnya tidak baku ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa bereksperimen lagi untuk menentukan ataupun menemukan komposisi yang sangat ideal, sehingga ketika kita gunakan kadar minyak yang kita gunakan untuk proses pemolesan, kapan kita membutuhkan kadar minyak tinggi, kapan kita menggunakan kadar minyak yang rendah. Tinggal mengatur sedikit banyaknya dari bahan lilin yang kita gunakan. Nah kita campur jadi satu, kita aduk hingga betul-betul merata. Nah seperti itu ya teman-teman. Setelah kita aduk, sekarang kita tinggal proses memasaknya, hingga menjadi suatu adonan yang mana adonan tersebut siap nantinya akan kita gunakan untuk proses pemolesan pada part mesin motor ataupun pada permukaan logam, terutama pada logam diral, babat, aluminium, stainless, kuningan, tembaga, brown maupun alpha brown dan baja putih. Adapun untuk media yang berbahan besi tidak kami anjurkan untuk dipoles dikarenakan sifat besi mudah sekali teroksidasi sehingga lekas sekali timbul bercakarat pada permukaan besi apabila kita paksakan untuk dipoles. Nah kita gunakan api yang sangat-sangat kecil ya teman-teman. Jangan sekali-kali nantinya teman-teman langsung menggunakan api besar, sehingga nantinya riskan sekali akan banyak mengeluarkan asap ataupun bahkan pada permukaan panci tersebut akan keluar apinya nantinya teman-teman. Sehingga lebih kami anjurkan dan lebih kami sarankan apinya berukuran kecil saja. Nah ini meleleh seperti ini adalah sifat dari lilin ya teman-teman, sehingga keramik dan kalsium karbonat tersebut bercampur baur menjadi satu pada adonan lilin. Nah seperti itu, kita campur menjadi satu hingga semuanya tercampur secara keseluruhan. Kemudian kita siapkan untuk cetakannya. Untuk cetakannya teman-teman bisa mencetak menggunakan plastik ataupun langsung ditaruh di plastik es ataupun di kaleng bekas rokok ataupun di tempat ataupun wadah kue. Nah seperti yang kami gunakan di sini adalah wadah kue ya teman-teman, berbahan karet. Nah karet seperti itu, ini adalah cetakan kue. Nah kita, dan posisi adonan tersebut masih panas nih, sehingga tidak terlalu panas, cuman sudah agak sedikit dingin, hangat. Nah sebisa mungkin sebelum dingin lekas kita cetak. Nah kita siapkan, kita tuangkan pada cetakan tersebut. Bisa juga teman-teman menggunakan plastik langsung ataupun aluminium foil, yang mana aluminium foil tersebut teman-teman bisa taruh di kaleng bekas rokok. Nah seperti itu. Nah
Kemudian kita ratakan pada cetakan tersebut dan kita tunggu hingga adonan tersebut betul-betul mengering, kurang lebih 30 menit, tergantung kapasitas adonan tersebut yang akan kita keringkan. Kurang lebih 30 menit kita buka. Nah, dan sudah mengering dan berbentuk kotak seperti itu. Dan sekarang akan kita coba kita gunakan untuk memoles pada permukaan pad mesin motor, yang mana pad mesin motor tersebut sudah melalui tahap ataupun proses pengamplasan yang betul-betul halus. Nah, baiklah teman-teman, without long again, let's go, kita coba bersama-sama. Yuk. Nah, di sini ya yang seperti itu sudah kami poles, dan yang pada titik seperti itu di sebelah kirinya belum kami poles, melainkan setelah proses pengamplasan. Nah, ini adalah batu poles yang kita barusan buat bersama-sama. Kita gesekkan langsung pada kain poles yang sedang berputar pada dinamo, dan langsung kita poleskan pada permukaan yang sudah melalui tahap ataupun proses pengamplasan hingga betul-betul halus. Kita coba kita kilapkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari batu poles yang ala kadarnya, batu poles sederhana ya teman-teman. Ternyata batu poles yang kita buat bersama-sama bisa mengkilapkan permukaan logam. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Wah, betul-betul mengkilap sekali hasilnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita haluskan, kita coba yang di atasnya yang sudah kita amplas di sisi atas footstep tersebut, kita haluskan, kita kilapkan. Dan ternyata hasilnya cukup lumayan, bisa kita gunakan untuk proses poles dasar. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada saran dan pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa inbox dan follow Instagram kami langsung @dani_arskavin. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.